di pohon-pohon bambu. Bangke. Itu ketawanya makin keras karena posisi bambu kita jarak sekitar cuma 3-4 meter gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kisah horor. Di sini saya dan sepupu saya sih. Kita ada berempat sih. Iya, berempat. Sepupu saya 2 orang sama teman saya. Kita di sini mau jaga pohon durian. Biasanya kalau di sana, bisa di tempat-tempat lain, kota-kota lain kan mereka panen itu petik. Di sini di Bacan sini, tepatnya di desa Amasinggoro, itu kita di sini panen itu bukan petik tapi dijaga tunggu dia jatuh dari pokoknya itu. Kita berempat ini jaga itu jam 5, jam 6 itu kita menuju ke tempatnya pokok durian itu di Masinggoro. Jalan itu ke desa sampai di desa Rawabadak baru ke Masinggoro. Setelah sampai Masinggoro kita menuju ke lokasinya sih. Lokasinya tidak jauh dari desanya sih, desa Masinggoro itu. Ya bisa dibilang sekitar 500 meter sih, 400 meter dari perdesaan itu. Sampainya di tempat pokok durian itu kan pokoknya ada 2 pohon itu. Terus sama langsat juga berbuah. Cuma belum bisa dipanen karena dia belum masak sih. Masaknya masih 1-2 buah begitu. Kita fokusnya sih di durian. Sampai di sana saya ini tidak menyadari. Jadi di pohon durian itu kan ada gubuk yang baru dibikin. Ya, gubuk cuma ditutup pakai katu, atapnya sih pakai daun kalau tidak salah sih daun sagu itu kita dijahit baru bikin atap. Terus dindingnya itu pakai bambu sama terpal sih untuk ditutupin di samping-samping kiri dan kanan belakangnya itu. Saya ini asik lihat nih pokok langsa sama durian. Saya tidak menyadari bahwa ada bambu di samping itu, di samping gubuknya yang kita tempatin sih. Gubuknya nanti sebentar kita taruh barang-barang kita. Pada saat saya menyadari itu bambu itu pas maghrib. Saya turun bikin api di bawah gubuk itu kan, gubuknya itu seperti gubuk rumah tinggi begitu. Saya ke bawah bikin api, nyalain senter, saya senter ke kanan, di sebelah kanan. Anjir, di situ baru saya bilang ada bambu. Kasih tahu saya itu bambu itu pasti sudah. Cuma di situ saya berpikir masih biasalah, pasti bahwa ada takutnya sih. Menjelang masuk Isya itu jam 7.40 udah masuk Isya lah, ya Isya. Selesai pas itu kan masih dengar suara orang sembahyang itu, ajan kan, masih dekat di perkampungan.
Di sini kejadiannya ini pas ini habis isya. Memang di situ rame sih, tapi tempat pokok-pokok orang Masinggoro, warga Masinggoro punya kan masih jauh. Ini beberapa kilo ke daerah lagi itu banyak yang punya itu. Menjelang masuk jam 8 lewat taruhlah lewat 15 menit atau 20 menit itu. Nah, di bawah kan masih nyala api, api sudah nyala. Waktu pas itu durian jatuh, ada satu buah durian jatuh. Kita dengar, ini mau ambil, ini teman saya ini bilang, jangan dulu, nanti takutnya jangan sampai ada yang nyusul jatuhnya, takutnya dia ketimpa kita lagi. Oke lah, kita biarin. Sepupu saya ini tiba-tiba diam. Udah saudara pakai selimut, udah diam kayak takut begitu. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, kamu gak dengar sesuatu? Dengar apaan? Karena saya fokus ke durian, jadi tidak dengar apa-apa. Paling kayak suara jangkrik, hewan-hewan lain. Ya, setelah itu sepupu saya ini bilang, coba kamu diam. Udah saya diam. HP saya juga, headset saya kan pakai sebelah, saya cabut. Saya matiin lagu, musik. Dengar begini, saya kira ini tuh burung. Saking kakunya, saya kira itu burung, mungkin burung. Terus ada dengar suara langkah kaki yang jalan, tapi di belakang gubuk kita kayak jalan, kayak bunyi begitu ya, kayak langkah suara kaki yang menginjak terranting-ranting sama di daunan begitu. Jalan-jalan, saya ini kan penasaran sih, kayak begitu. Saya senter, senter begini ada kaki. Ini awalnya di sini udah seram banget sih, memang sudah seram banget. Ada kaki, cuma saya senter ke atas naik, buset, itu cuma sebelahnya kaki, cuma kaki sebelah doang. Cuma habis itu saya matikan senter, saya bilang, ini diam-diam ya, karena yang saya senter itu, yang sepupu saya ini kan dia lihat dari celah-celahnya itu, kan dia lihat. Dia bilang jangan cerita, udah diam-diam. Dia bisikan di telinga saya, dia bilang diam-diam. Udah saya bilang begini, tiba-tiba yang sepupunya teman saya ini sudah kayak colek-colek saya, bilang, bro, itu di depan pokok durian itu apa? Saya senter begini, astaga. Orang itu rambutnya acak-acakan, terus pakai hitam, baju hitam. Pas ada saya senter begini, dia ketawa, malah hampir senternya jatuh dari tangan saya. Cuma saya bikin diri saya kuat-kuat lah. Jadi bilang seperti jangan takut. Kayak berpikir mana ada setan takut, mana ada manusia takut sama setan tuh. Mungkin wajahnya, pokoknya pikiran begitu terus. Alah, makin saya yakinkan diri jangan takut. Di sana ini di pokok ini makin ketawanya makin kencang. Ini teman saya sama sepupu saya yang 2 orang ini pokoknya udah bilang jangan kumpul durian begitu, tinggal nanti bilang nanti besok aja baru kita pungut durian. Cuma di situ kalau kita tidak pungut durian, ada yang nyuri begitu. Cuma rasa
takutnya sudah mulai ada, sudah tidak berani turun dari gubuk rumah durian itu. Itu diam, pokoknya ke senter lagi, dia udah dia jalan ke belakang ulang, dia menjauhi itu pohon durian ulang, tapi dia masih ketawa-ketawa. Habis itu di sampingnya ulang, di pohon-pohon bambu, bangke. Itu ketawanya makin keras karena posisi bambu kita jarak sekitar cuma 3-4 meter gitu. Baru namanya bambu gesek-gesek saya cuma karena memang suaranya menjelas, cuma saya kuatkan mereka, ini teman saya terus sama sepupu saya ini bilang, udah mungkin itu gesekan bambu. Yang kawan saya ini bilang, gesekan bambu apa? Udah ada angin dan mana ada angin, kalau ada angin baru ada gesekan. Nah gitu, saya cuma bilang udah santai aja sih. Pikiran saya bilang, kita kan di sini tidak ada ganggu mereka, jadi tidak apa-apa lah, santai aja. Ini saya kuatin iman mereka lah, biar mereka tidak takut atau lari kabur. Takutnya seperti itu kan. Dia masuk jam 10, itu mungkin lebih ekstrim lagi. Itu tiba-tiba karena posisi tidak ada yang mau turun bikin api kan, hanya tiba-tiba ada yang goyang rumah gubuk itu, rumah pokok durian itu digoyang. Cuma di situ teman saya sudah bersalawat sudah. Karena saking takutnya sepupu saya ini cerita, tiba-tiba dia azan cok azan. Cuma azannya sih efektif sih. Ya, jadi tidak ada gangguan lagi. Sekitar ada 15 menit begitu, saya beranikan diri turun bikin api. Teman saya bilang, bro, aku bantuin ya. Dia berani juga cuma dia cari dekat-dekat sih kayu kering begitu, dahan-dahan kering, dibawa kemari ke saya. Dia ada posisi dia kan ada senter kepala, makanya dia cuma senternya sih bergerak terus dia, karena saking takutnya sampai tiba-tiba ada apa di depannya atau di sampingnya atau di atas kepalanya kan. Ini pokok langsa coklat sih. Selesai bikin api, kita naik lagi. Ini si keponakan ini ajarnya sudah selesai saya bilang sudah ada apa-apa sih. Masuk jam 11 belum ada apa-apa sih, masih orang jalan kayak orang manggil cewek kok, kayak suaranya seperti ini, kayak gitu. Cuekin aja sih, saya bilang cuekin aja. Ada yang jalan dan pasti dapat dengar, karena jalannya sih di ranting-ranting pohon. Karena jalannya di ranting-ranting pohon, jadi didengar jelas sih. Ada jalan, ada yang lari, ada yang kayak lompat-lompat, didengarin ya, dengar sih banyak. Jadi banyak teman saya sama keponakan saya juga dengar, ada yang lompat, ada yang lari, ada yang jalan, ada yang langkahnya kayak kaki cuma sebelah gitu. Masuk ke jam berapa, jam 12, setengah satu di situ lebih angker lagi. Jadi durian yang jatuh itu kita sudah tidak ambil, kita cuma dengar sih, teman-teman saya sama keponakan saya sih dengar. Terus tiba-tiba ada pokok langsat yang goyang begitu, baru ketawa. Terus jam 2
Itu saya kira ini ada orang lewat. Saya kira ini ada orang lewat. Terus di sana kan bahasa di sana saya kayak di hutan begitu kan, kita jaga, itu kan kayak kita tegur sesama orang yang berkebun di sana kan. Cuma tidak direspon. Saya pikir kan kayak warga yang lewat, karena rame sih, suaranya rame. Ya, pada saat senter itu kan jalur kan ada jalan-jalan kayak jalan setapak, jalan-jalan kebun begitu kan. Bukan jalan setapak, tapi jalan kebun yang bisa dilalui cuma dua orang, dua atau satu orang itu. Saya nyalakan senter, saya karena dengar suaranya dari arah kita menuju kita, saya senter. Bangke, padahal tidak ada orang. Habis itu bunyi lagi di bambu. Itu di bambu itu banyak macam suara sih, Itu suaranya banyak sih. Ada di ujung pokok bambu, ada di pertengahan pokok bambu, ada di bawah bambu yang akar-akarnya itu. Ada yang lari-lari. Terus ada yang manggil-manggil nama seberang nama, tapi tidak dipanggil nama kita atau teman saya atau keponakan saya. Ada yang lari di depan pokok durian. Terus ada yang manjat, bukan manjat sih, kayak terbang gitu, sosok hitam. Karena itu nyalain senter kan, senter ke pokok langsat itu. Banyak sih durian jatuh, cuma tidak ada yang berani ngutip. Kumpul di sana, di sini bilang kumpul durian. Kutip satu-satu itu durian itu. Tapi tidak ada yang mau kumpul, tidak ada yang mau ngutip itu durian. Karena saking takutnya sih. Teman saya bilang gini ke saya, bro, ini kita jaga pokok durian atau kita uji nyali? Dia bilang gitu. Kalau tahu-tahu seram begini, baik saya bawa genset saya, biar saya bawa lampu ini terangin ini belakang, depan, atas, biar tidak ada yang kayak begini. Terus saya bilang teman saya, udah santai saja. Di sini kalau hal begitu biasa sih, biasa terjadi. Kalau saya mau bilang saya takut sih takut, cuma kalau saya lebih takut lagi nanti bagaimana tuh, tiba-tiba saking panik saya tadi kuatkan diri saya, terus saya lari. Terus teman saya bilang, aduh bro, kayaknya ini pertama dan terakhir saya jaga pokok durian ini. Terus lanjut lagi menjelang jam 3, di situ saya buka HP itu jam 3 pas. Itu saya kira karena kayak sudah tidak ada uap api, jadi kayak kedinginan. Terus saya tengok ke bawah, kan rumahnya tinggi itu, rumah durian itu kan tinggi. Terus saya julurkan kepala saya ke bawah, anjir, depan saya cuk. Masalah yang saya lihat itu bukan kepala, tapi setengahnya sih, badannya setengah. Badan cuma setengah. Shit. Itu sih di situ kaget kan, hampir saya jatuh. Untung teman saya sih dia respon cepat, dia tangkap di kerak baju saya, dia tahan. Dia bilang, bro, udah usah sudah bro, api terus bikin api, kita nyalain senter aja sih ke bawah dan keluar. Jadi kita nyalain senter aja sih. Terus teman saya bilang, udah usah, takutnya ada apa-apa. Lagi ini sudah jam 3, beberapa jam lagi sudah pagi. Terus saya bilang, jangan, karena kalau sudah jam 4 itu karena suhunya lebih dingin kan, apalagi kita dekat kali begini.
dekat kali, dekat kali itu lebih dingin. Saya bilang, dia bilang, "Duh bro, jangan bro." Terus teman saya satu, sepupu saya ini, karena saya keceplosan, dia lebih takut. Disitulah untung dia bawa HP, tapi sepupunya satu tidak bawa HP. Dia karena dorang kan biasa, dia sama sepupu saya ada orang ini kan biasa kan bawa HP dua-dua, cuma satu tidak bawa. Jadi satu itu dia bawa HP, terus dia putar apa? Dia putar doa-doa itu, kayak orang ngaji, ajan itu dia putar. Tapi alhamdulillah efektif sih. Dari situ sih saya bilang putar terus. Nah di situ kan saya kesempatan itu bikin api tuh. Cuma kalau tidak bikin api kan nanti kita kedinginan kan. Kita bikin api. Saya bikin api itu tiba-tiba sudah nyala sih. Tiba-tiba sekitar 15 menit, jam 4 berapa ya? Jam 4. Kalau sekitar jam 4.20 lah. Kita sudah rasa hangat. Tiba-tiba ada yang lewat. Lari sih. Tiba-tiba itu tabrak tuh api, padam di api itu. Dari situ teman saya bilang, sepupu saya 2 orang ini bilang, "Bang, jangan turun sudah bang, jangan lagi bang." Sudah, saya iakan sudah. Saya bilang iya sudah, jangan turun. Sudah, saya tidak turun. Di situ masih ada suara itu kayak suara orang batuk, kayak itu bunyinya ulang-ulang kali. Terus kan di belakang itu kan pakai terpal nih. Ada yang pakai terpal, ada yang pakai baliho bekas. Terpal ini kan tidak terlalu tebal tau. Yang tebal ini kan di samping ini balihonya, samping kalau rumah durian ini kan pakai baliho bekas. Di situ saya senter di pokok durian, tiba-tiba sepupu saya ini teriak, dia bilang, "Wih, apa tuh?" Kayak di sana kan bilang, "Apaan tuh?" Ternyata di belakang itu kan terpal itu ada tangan. Pokoknya tangan kayak tempel di terpal itu, kayak jalan, kayak gosok-gosok itu terpal. Saya senter di bawah pokok, saya tempuk lagi, bukan di bawah rumah durian itu. Saya senter sama teman saya ini senter, tidak ada apa-apa. Saking takutnya itu kita tidak kumpul durian, karena teman saya juga takut saya ada apa-apa, jadi kita tidak kutip durian. Di situ jam 4 lewat itu masih ada, cuma tidak terlalu ekstrim seperti jam 12, jam 1, 2, 3, 4 itu ekstrim memang. Pokoknya angker jam segitu tuh sudah melewati jam 4 lewat itu, cuma kayak orang rame-rame jalan, cuma kita diam saja. Ada yang jalan, ada yang biasa kayak pikiran saya kayak jalan orang banyak ini, kayak dengar suara orang jalan banyak ini, kayak orang rame-rame gitu. Pikiran saya bilang, ini jam 4 lewat itu, pikiran saya sih. Tapi saya bilang, mungkin ini orang jalan pulang, kayak orang-orang yang pikir orang-orang yang beda alam dengan kita, makhluk begitu kan, makhluk halus begitu kan, beda alam dengan kita itu jalan, mungkin sudah waktunya mereka pulang sih. Pikiran saya sih begitu. Jam 4.20, jam 4.30, jam 4.30, jam 4.40 itu sudah ngaji di masjid, udah mau jam sholat subuh sih. Pada saat sholat subuh itu udah tenang. Pas ajan subuh itu udah tenang mereka.
udah tidak ada yang ketawa, udah tidak ada yang jalan. Dalam mungkin saya pikir di situ kan, saya pikir positif terus, mungkin mereka sudah pulang dan saya beranikan diri untuk ini kan sudah ajan. Saya bilang teman-teman sama sepupu saya 2 orang ini, udah ini pasti mereka sudah pulang, udah balik, ini kan sudah ajan, ini mungkin waktunya mereka untuk balik ke tempat mereka masing-masing. Cuma sepupu saya dan teman saya masih takut. Saya juga sih masih takut sebenarnya sih, karena saya mau kutip durian ini kan, jangan sampai kita ketiduran karena ngantuk dari semalam, sudah diganggu, kecapean gara-gara tidak tidur. Takutnya kita tertidur jadi orang lain yang kutip ini durian. Jadi saya beranikan diri untuk turun, saya cek ke kolong rumah durian, tidak ada apa-apa. Terus saya bilang ke teman saya, udah kita turun aja, beranikan diri aja, Cak. Mungkin itu orang sudah balik, tadi jalan rame-rame itu sudah balik. Teman saya ini beranikan diri lagi, dia beranikan dirinya lagi, itu kita berdua turun. Dan alhamdulillah di situ juga tidak ada yang ganggu, kayak tertawa, penampakan apa, jalan kaki cuma sebelah, itu sudah tidak ada lagi, kayak badan cuma setengah, itu sudah tidak ada lagi. Jujur saja di situ saya hampir yang lihat badan cuma setengah itu kan, aduh shit. Kalau mau bilang pingsan sih, kalau tidak kuat-kuat sih pasti pingsan lah, atau mungkin kencing celana sih. Saya dan teman saya yang satu ini kutip durian. Alhamdulillah sih rumah duriannya sekitar ada 20-an lah, 20 lebih lah, 20 lebih. Teman ini sepupu saya ini saking takutnya mungkin sudah ngantuk karena dari semalam sudah diganggu, mereka tidur sih. Kalau saya dan teman saya bilang nanti balik ada ke rumah baru rumah masing-masing baru kita tidur. Dan di situ akhirnya pagi ada aman, saya bangunin sepupu saya ini untuk cuci muka, basuh muka, cuci muka, mau balikan. Habis itu kita kutip durian dan alhamdulillah kita berempat selamat. Angker memang di situ pokok durian situ sih. Bisa-bisanya kita diganggu dari habis Isya jam 8:30 itu sampai pukul pagi itu. Selamat. Ya, sampai di situ sudah teman-teman. Ya, terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Jika ada cerita, nanti kalau mau bagi cerita, kalau mau bagi cerita nanti ada nomor WhatsApp di akhir video ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.